Berlanjut di cerita Xiaoyan. Keberangkatan kelompok Xiaoyan pun akhirnya tiba menjelajahi pegunungan jiwa kematian, pada dasarnya bisa dianggap sebagai salah satu misi yang paling berbahaya di dataran tengah, selain dari suhu wilayah yang berada di sana sangat ekstrim, terlebih lagi pertarungan yang menyebabkan kematian terus terjadi di sepanjang tahunnya, kelompok Xiaoyan melewati pergantian waktu malam dan siang dan sudah mencapai hari keempat mereka akan segera tiba di lokasi tujuan. Sesampainya di sana Feng Zunze lantas menyampaikan, bahwa kabut dingin yang terselubung di tempat ini sangatlah padat, semakin dalam seseorang menjelajahinya maka akan kehilangan arah sampai tersesat. Di wilayah ini juga banyak binatang sihir yang sangat berbahaya, karena pegunungan jiwa kematian memiliki aula cabang dari istana jiwa, maka tidak ada jaminan yang pasti bahwa mereka tidak memiliki tingkatan pencegahan alias pertahanan di sekitarnya. Dalam hal pengetahuan serta pengalaman Feng Zunze tahu banyak hal tentang bagian wilayah mereka. Pergantian musim saat ini bisa dianggap sebagai waktu munculnya kabut dingin di pegunungan jiwa kematian dan itu berada pada titik terpadatnya, tetapi kita tidak mempunyai waktu untuk menunggu sampai kabutnya menghilang. Karenanya kita akan menerobos masuk secara paksa mengikuti rute yang telah diberikan oleh Xuan Kongzi. Singkat cerita, ketika malam semakin larut, mereka memutuskan untuk beristirahat, dikarenakan waktu malam adalah waktu gelombang binatang sihir paling aktif. Sungguh aneh, tiba-tiba saja keadaan hutan menjadi sunyi, mereka mulai waspada, gemuruh gerombolan binatang bergema dan tampak mulai mendekat ke arah mereka, dan itu adalah kelompok dari semut menelan batu. Koloni semut menelan batu adalah sejenis binatang sihir yang paling menakutkan di dalam pegunungan jiwa kematian, mungkin dalam masalah kekuatan mereka biasa saja tetapi yang paling mengerikan adalah jumlahnya yang sangat menakutkan mampu mencapai puluhan juta, bahkan dengan kelompoknya, binatang sihir peringkat 8 pun tidak mampu menghadapinya sendirian. Tijian memberikan perintah untuk mundur, dan jangan melakukan pertarungan apapun dengannya. Xiaoyan menahan gejolak di hatinya. Apakah harus menunda waktu untuk menyelamatkan gurunya? Tetapi tepat ketika mereka ingin mundur, tiba-tiba saja Ziyan malah melangkah maju ke depan kelompok semut menelan batu yang datang mendekat. Anehnya mereka memberikan sebuah ruang untuk ratu mereka agar berjalan menuju ke arahnya. Kejadian yang tak terduga membuat semua orang terkejut. Ziyan kembali dengan membawa ratu semut memakan batu di tangannya. Ziyan tersenyum sembari berkata, "Ayo, binatang ini akan menuntun kita untuk melihat lokasi di mana cabang istana jiwa berada." Kata-kata yang diucapkan oleh Ziyan benar-benar membuat semua orang terkejut, tidak disangka gadis kecil ini memiliki kemampuan yang tidak biasa, tentu saja sebagai garis keturunan naga Void kuno, ras tertinggi di dunia binatang sihir memiliki tekanan darah yang sangat kuat. Tijian bergumam, siapa sebenarnya karakter-karakter di samping bocah ini, bahkan sampai membuat para semut pemakan batu yang terkenal sebagai kelompok binatang sihir terkuat di pegunungan jiwa kematian sebagai pemandu jalan baginya. Dengan arahan Ratu Semut, tibalah mereka di sebuah tempat yang dimana Ratu Semut menelan batu seketika memancarkan gelombang sonik dari antena di kepalanya. Seluruh indera penglihatan kelompok Xiaoyan seketika terbuka, mereka mampu melihat para penjaga yang sedang melakukan pertahanan ketat di bagian pegunungan jiwa kematian. Ziyan lantas menyampaikan, mereka adalah mata-mata dari istana jiwa, selama ada aktivitas yang mencurigakan, maka mereka akan segera mengirim gelombang suara sebagai bentuk informasi. Karenanya kita harus menyingkirkannya, mencegah kita ditemukan oleh mereka. Selang beberapa menit kemudian perjalanan mereka seketika terhenti di ujung lereng, ada sebuah lembah besar, di bagian dalamnya terdapat aula hitam yang terbentang luas. Di luar tempat itu, ada sebuah penghalang spasial yang bisa menghubungkan seseorang agar segera masuk ke bagian terdalam markas mereka. Xiaoyan bertanya bahwa Tetua Feng, bisakah kau merasakan berapa banyak ahli Dozun yang hadir di tempat ini? Feng Zunze menjawab, informasinya benar, aku mampu merasakan 5 aura tersembunyi yang berada di ranah Dozun, sementara sisanya adalah 10 ahli Dozong. Setelah penghalang ini terbuka nanti, maka pertama-tama kita akan melepaskan beberapa semut menelan batu demi menerobos ke bagian terdalam untuk menghabisi orang-orang mereka. Adapun untuk kelima Master Dozun, kami berempat ditambah dengan boneka wayang akan menghadapi serta menahannya. Xiaoyan, kau akan mengambil kesempatan terbaik untuk memasuki istana jiwa demi menemukan Yao Chen. Begitu kau menemukannya bawalah dia pergi secepat mungkin,
kita tidak punya banyak waktu, tidak ada yang tahu bala bantuan seperti apa yang akan dikirimkan oleh Aula Jiwa ketika mereka mengirimkan sinyal. Penyusunan strategi penyerangan telah dipersiapkan, Ziyan segera membuka penghalang dan menyuruh koloni semut pemakan batu untuk melangkah masuk. Setelah terjadi kekacauan mereka semua menyerang. Bertepatan di tengah aula, di sana terlihat Yao Lao terjerat dengan rantai hitam pekat yang melilit pergelangan tangannya, namun tidak berselang lama, dia segera membuka mata dan merasakan aura yang sangat-sangat familiar, telah datang mendekat, rasa bahagia dan bangga terlintas di hatinya. Elang muda kala itu akhirnya bisa melayang tinggi melampauinya. Sementara di bagian luar, suara seretan pelan muncul di bagian lembah pegunungan sunyi semburan hitam mengalir menuruni lereng gunung, hanya berkisar kurang dari setengah kelompok semut menelan batu mulai mendekati aula besar Istana Jiwa. Keterkejutan terlintas di wajah kelompok orang-orang yang berada di sana, dengan rasa keheran-heran mengapa bisa kelompokan semut iblis ini memasuki wilayah kami. Salah satu dari mereka lantas berteriak dengan keras, untuk segera membunyikan sebuah pemanggil peringatan. Gelombang semut mematikan datang dari segala arah menyerbu. Salah satu anggota Istana Jiwa yang bernama Pelindung Liu lantas menggerakkan anggotanya, untuk menghentikan makhluk tersebut, dan jangan sampai membiarkan mereka mengganggu para tetua terhormat yang sedang menjaga di bagian terdalam. Namun sama seperti yang telah disebutkan, meskipun kekuatan dari semut menelan batu tidak terlalu kuat, tetapi dengan kekuatan kelompok mereka, jumlah mereka, bahkan dalam pertarungan singkat itu anggota Istana Jiwa yang menghadapinya benar-benar cukup kewalahan. Dengan kekacauan pertahanan mereka, itulah kesempatan untuk menyerang. Tanpa menunda waktu, mereka bergerak sembari berkata, para bajingan Istana Jiwa, inilah saatnya kau membayar semua perbuatanmu. Pertarungan tidak bisa dihindarkan. Di sana juga terlihat ada Mugu. Saat dia keluar, dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan, sembari bertanya dengan penuh rasa heran, ternyata kau belum mati ya? Xiao Yan menegaskan, tidak disangka kau juga ada di sini. Mugu lantas bertanya, kedatanganmu hari ini harusnya untuk menyelamatkan Yao Chen. Keberanian kelompokmu benar-benar telah melampaui batasan. Selama bertahun-tahun ini adalah kali pertama bagiku bertemu dengan orang sepertimu. Dia juga melihat Feng Zunze, ternyata orang tua itu belum menyerah sampai sekarang. Feng Zunze mengatakan kepada Xiao Yan, masuklah, dan bebaskan gurumu, kami akan menghadapi mereka. 4 ahli Douzun yang berasal dari Istana Jiwa telah keluar. Mereka berteriak dengan amarah, sungguh sangat bernyali, baru kali ini benar ada seseorang yang berani membuka medan pertempuran dengan Istana Jiwa miliknya. Ketika Xiao Yan memasuki pintu besar dan terdapat ruang di depannya, seorang lelaki tua berjubah langsung muncul dan ternyata dia adalah tetua yang pernah menghancurkan kekuatan spiritualnya sebanyak 2 kali saat datang mengunjungi gurunya. Qin Tian benar-benar telah salah meremehkan bocah tersebut. Dalam beberapa tahun yang singkat, tidak disangka kau berhasil menerobos ke puncak ranah Dozong. Pertarungan akhirnya dimulai. Xiao Yan merilis api barunya dan bertabrakan dengan telapak tangan iblis Qin Tian. Badai yang mengguncang pilar besar menimbulkan garis retakan. Di dalam ruangan tersebut juga ikut dihancurkan. Qin Tian bersumpah akan membuat Xiao Yan dimakamkan di tempat itu hari ini juga. Namun tepat ketika serangannya hendak mendekat, tiba-tiba saja boneka wayang muncul dan memblokir seluruh serangannya. Xiao Yan kemudian menegaskan, lawanmu bukanlah aku. Xiao Yan memiliki misi tersendiri. Dia tidak ingin berlama-lama untuk menghabiskan waktunya di sana. Ketika bonekanya mencoba mengulur waktu, dia segera mengambil kesempatan tersebut demi menyelinap masuk ke bagian terdalam aula besar tempat di mana gurunya dipenjarakan. Ketika Xiao Yan bergegas dengan kecepatan penuh, ternyata kekuatan pertahanan yang berada di dalamnya tidaklah lemah, bahkan sebanding dengan beberapa faksi tingkatan atas. Sementara itu Qin Tian terus menghardik dengan luapan emosi, berani menerobos masuk ke Istana Jiwa. Bocah itu benar-benar mencari kematian. Menggunakan mode pertahanan brutal, keempat ahli Dozong seketika menghentikan membentuk sebuah rantai ular raksasa hitam. Namun di bawah suhu penekanan 3000 teratai jantung api, mereka dileburkan, dihancurkan, serta dimusnahkan, sehingga hanya satu yang tersisa di antara mereka. Menggunakan api surgawinya, Xiao Yan mengancam dan bertanya, di manakah kalian memenjarakan Yao Chen? Kau hanya punya satu kesempatan untuk menjawabnya, jika tidak nasibmu akan berakhir sama dengan ketiga temanmu.
Xiao Yan menyuruhnya untuk berbicara dengan cepat, dengan tatapan membunuh yang kejam. Dia benar-benar tidak mempunyai waktu. Satu pelindung itu lantas menjawab bahwa bertepatan di lokasi kunci aula jiwa. Xiao Yan berkata, tunjukkan jalannya padaku, jika tidak kau akan mati. Setelah berhasil mendapatkan informasi penting darinya, Xiao Yan tetap membunuhnya, dan segera bergegas menuju lebih dalam lagi, dan dijelaskan sudah cukup banyak anggota Istana Jiwa yang telah bertumpah darah terbunuh di tangannya. Siapapun yang menghalangi Xiao Yan sekarang maka satu kata untuknya yaitu bunuh. Memasuki alun-alun yang dipenuhi dengan resapan aura kematian, pandangan matanya lantas tertuju ke arah satu orang yang sudah bertahun-tahun terjerat di sana, tidak lain dan juga tidak bukan adalah Yao Chen. Xiao Yan lantas mendekat dengan kecepatan gerakan 3000 guntur sembari berkata, "Guru, muridmu datang."